Action let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadidah Ulfa. Nama saya Nopelin Dianai Putri Pajariani. Saya Iva Afida. Saya Alia Aprilia. Saya Rizky Natalia. Di sini kami akan membahas tentang kaidah amar dan nahi. Amar dan nahi adalah teori dalam memahami Al-Quran dan hadis. Amar dalam bahasa berarti perintah. Dalam usul fikih, amar didefinisikan sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kata amar dalam Al-Quran maupun sunnah didefinisikan sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kata amar dalam Al-Quran maupun sunnah diungkapkan dengan menggunakan sigat amar. Kata nahi berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan. Definisi nahi yang dibuat oleh ulama usul fikih adalah tuntutan untuk meninggalkan melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya, larangan melakukan zina, membunuh, meminum minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua kata nahi dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan hukum haram semua, tetapi ada juga yang tidak menunjukkan hukum haram. Amar dan nahi adalah kata yang sering pula digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah sumber utama dalam hukum dan ajaran Islam. Karenanya, mengetahui kaidah dan kandungan amar dan nahi sangat signifikan untuk diketahui. Permasalahan yang kami bahas pada artikel kali ini adalah bagaimanakah definisi amar dan nahi, bagaimana bentuk-bentuk amar dan nahi, apa saja kaidah-kaidah amar dan nahi, apa saja kandungan makna amar dan nahi, bagaimanakah hukum amar dan nahi. Tujuan kami membuat artikel ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengertian amar dan nahi, memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk amar dan nahi, mendeskripsikan mengenai kaidah-kaidah amar dan nahi, memahami kandungan tentang amar dan nahi, serta mengetahui hukum-hukum tentang amar dan nahi. Manfaat artikel ini dibuat adalah sebagai sarana menyampaikan gagasan, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa, serta memberikan pemahaman mendalam tentang amar dan nahi. Metodologi penulisan yang kami gunakan pada artikel ini menggunakan studi pustaka atau library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber, contohnya seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proporsi dan gagasannya. A. Amar, pengertian dan bentuk al-amar. Amal dalam Al-Quran, al-amar merupakan lawan kata dari an-nahi. Berdasarkan dasar katanya, al-amar merupakan masdar dari kata amara ya'miru amran yang secara bahasa mempunyai arti perintah. Sedangkan al-amar secara istilah banyak ulama-ulama yang mengartikan pengertian al-amar diantaranya seperti pengertian yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Menurutnya bahwa al-amar atau perintah adalah suatu ucapan berupa ketentuan dalam mengerjakan atau ketentuan berbuat sesuatu dari kedudukan yang lebih tinggi derajatnya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Pengertian lainnya, suatu ucapan yang digunakan oleh derajat yang lebih tinggi, yaitu Allah, untuk hamba-hambanya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa al-amar atau perintah adalah perintahan yang berbagai kata sifatnya memerintah. Dengan syarat yang diberikan perintah harus lebih tinggi derajatnya dari yang diperintahkan. Lafaz-lafaz di dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, al-amar atau perintah dengan menggunakan kata amara secara langsung dengan makna perintah tegas, misalnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua, al-amar atau perintah dengan menggunakan kata kutiba dengan makna perintah tersebut adalah wajib, misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178.
Yang ketiga, al-amar atau perintah dengan menggunakan kata farodo dengan makna perintah tersebut adalah wajib. Misalnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Yang keempat, al-amar atau perintah dengan menggunakan kata kerja fi'il mudhari yang disertai lam al-amar. Misalnya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29. Yang kelima, al-amar atau perintah dengan menggunakan kata kerja perintah secara langsung, misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. B. Kandungan makna amar. Kandungan hukum lafaz dengan sikat amar dalam Al-Quran dan hadis tidak semuanya menunjukkan hukum wajib. Terdapat juga kalimat amar yang menunjukkan hukum sunnah bahkan mubah. Dari sinilah ulama berpendapat jika amar dalam Al-Quran atau hadis tidak menunjukkan hukum perintah wajib, maka hal tersebut bikin amar secara hakikat tetapi amar secara lafaznya saja. Wahbah Al-Juhaili membagi kandungan hukum amar dua macam, yaitu wajib dan majazi, sebagaimana penjelasan berikut ini. Yang pertama, amar hakiki. Kandungan yang memiliki dilalah wajib disebut amar hakiki. Yang kedua, amar majazi. Amar yang memiliki kandungan hukum selain wajib maka disebut amar majazi. Amar majazi terdapat 26 macam, namun Wahbah Juhaili meringkas amar majazi dalam 6 bagian, yaitu yang pertama, amar memiliki kandungan hukum sunnah. Yang kedua, amar-amar yang memiliki kandungan hukum ishad. Yang ketiga, amar yang memiliki kandungan hukum mubah. Yang keempat, amar yang memiliki kandungan hukum tabid atau etika. Yang kelima, amar yang memiliki kandungan hukum idza atau menakut-nakuti. Yang keenam, amar yang memiliki kandungan hukum doa. C. Sikat amar. Ada beberapa bentuk sikat amar yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafaz yang menunjukkan perintah, diantaranya sebagai berikut. A. Fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. B. Fi'il mudhari yang didahului oleh za amar. Contohnya di Quran surah Ali Imran ayat 104. Yang C. Isim fi'il amar. Contohnya pada surah Al-Maidah ayat 105. D. Yang D. Masdar pengertian fi'il. Contohnya di Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang E. Kalam kabar bermakna berita. Contohnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Yang F. Lafaz-lafaz yang bermakna perintah. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 105. Yang G. Lafaz-lafaz yang bermakna perintah. Contohnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah amar. Yang pertama, amar menunjukkan kewajiban kecuali ada pembatalnya. Contoh amar wajib adalah surah An-Nur ayat 56. Namun, jika ada petunjuk khusus seperti surah An-Nur ayat 33, maka amar tidak menunjukkan kewajiban. Yang kedua, amar atas sesuatu memerlukan larangan atas kebalikannya. Ini mencerminkan prinsip menjalankan perintah dengan meninggalkan lawannya, seperti syirik yang dilarang saat diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amar mengharuskan pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk. Waktu bisa terkait dengan perintah, misalnya sholat fardu yang memiliki batas waktu. Yang keempat, amar yang terhubung dengan syarat atau sifat mengandung arti berulang-ulang. Pengulangan diperlukan tergantung pada indikasi dalam nas, seperti ungkapan kondisional dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang kelima, amar setelah larangan dapat mengandung pembolehan. Contoh termasuk izin berburu setelah diharamkan selama haji. Ketujuh, perintah tergantung pada nama. Apakah itu menuntut peringkasan atau tidak? Seperti dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahrirur raqabah. Yang kedelapan, amar dengan bentuk pilihan memungkinkan pemilihan di antara beberapa alternatif. Contohnya adalah dalam ayat Al-Maidah surah kelima ayat 89. Yang kesembilan, amar untuk umum mengharuskan setiap individu kecuali ada
pengecualian, seperti dalam perintah umum untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 10. Amar dalam Al-Quran bisa ditujukan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkena hukum amar itu. A. Pengertian nahi. Menurut bahasa, nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih rendah adalah manusia. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kandungan makna nahi. Kandungan hukum yang ditunjukkan nahi ada dua, yaitu yang pertama, nahi hakiki. Nahi yang hakiki atau hakikat adalah nahi yang menunjukkan hukum haram. Nahi yang menunjukkan hukum haram adalah nahi yang tidak disertai dengan korinah yang mengarah kepada hukum selain haram. Ada pula yang berpendapat nahi yang menunjukkan hukum haram adalah nahi yang dibarengi dengan ancaman. Contoh dari nahi yang menunjukkan hukum haram ialah yang pertama, ayat larangan membunuh ada pada Quran surah Al-An'am 151. Yang kedua, ayat larangan zina ada pada Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, ayat larangan khamar, judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, ada nahi majazi. Nahi majazi adalah nahi atau istilah terlarang dalam Al-Quran dan hadis dan tidak menunjukkan hukum haram. Dalam hal ini, nahi harus mempunyai qarinah atau lambang yang mengacu pada hukum makruh. Nahi majazi ini harus mempunyai qarinah atau simbol atau pernyataan yang mengacu pada hukum yang terkandung di dalamnya. Nahi majazi ini banyak sekali yang ditunjukkan, tetapi Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya dalam 9 bagian saja sebagai penjelasan berikut. Yang pertama, nahi yang menunjukkan hukum makruh. Yang kedua, nahi yang menunjukkan kandungan doa. Yang ketiga, nahi yang menunjukkan irsyad atau petunjuk. Yang keempat, nahi yang menunjukkan tahkir, menghina atau merendahkan. Yang kelima, nahi yang menunjukkan akibat. Yang keenam, nahi yang menunjukkan tasyi atau putus asa. Yang ketujuh, nahi yang menunjukkan takdir atau menakut-nakuti. Yang kedelapan, nahi yang menunjukkan iltimas. Yang kesembilan, nahi yang menunjukkan sufqoh. Yang ketiga, bentuk sigot nasi atau lafaz nahi. Dalam bahasa Arab, bentuk sigot nahi banyak macamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fi'il mudhari yang dilalui oleh nahi. Contohnya lafaz taqrabu pada firman Allah dalam Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32. Fi'il mudhari yang didahului nafi, contohnya lafaz la yamassuhu pada firman Allah dalam Quran Al-Waqiah surah 56 ayat 79. Yang terakhir, lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, contohnya lafaz hurramah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran An-Nisa surah 4 ayat 23. Selanjutnya adalah kaidah nahi. Kaidah yang berhubungan dengan nahi atau larangan terdapat dalam 4 kaidah. Kaidah yang pertama, pada pasalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Sigat atau lafaz nahi selain untuk haram sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna, di antaranya sebagai karaha, takhir, bayanul akibah, irsyad, doa, tayyis, dan itinas. Kaidah yang kedua, pada dasarnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak.
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap perkara yang tidak ada perintah kami tertolak. Kaidah yang ketiga yaitu pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan selama-lamanya. Dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Adapun kaidah yang keempat yaitu larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksud kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contohnya terdapat dalam firman Allah yang ada di dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Ayat tersebut mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena kebalikannya dari mempersekutukan adalah mentauhidkan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah kami lakukan, yaitu dalam materi kaidah amar dan nahi. Dalam Al-Quran, kata amar dan nahi memiliki beragam kandungan makna. Amar terbagi menjadi hakiki atau wajib dan majazi atau banyak makna seperti sunnah, irsyad, mubah, takbiid, idhar, dan doa. Nahi juga terbagi menjadi hakiki atau wajib dan majazi, makruh, doa, irsyad, takhir, akibah, takyis, tahdid, iltimas, dan contoh. Adapun kesimpulan dari kaidah amar yang dapat kita ambil yang pertama adalah amar tidak harus diulang kecuali ada qarinah yang mengharuskan diulangi. Amar juga tidak harus dilakukan dengan segera kecuali ada qarinah yang mengharuskan dilakukan segera. Amar harus mengikuti qaid yang menyertai amar, baik meliputi waktu melaksanakan amar atau perintah untuk segera dilakukan. Adapun kaidah nahi, yang pertama adalah nahi berlaku seterusnya kecuali ada qarinah yang membatasi. Selanjutnya, kaidah nahi juga batal hukumnya dilarang bergantung pada larangannya. Jika yang dilarang itu zatnya, hukumnya batal. Begitu juga jika larangan itu bersifat sifat yang menetapkan keharaman. Namun jika dilarang itu karena hal lain, hukumnya tidak batal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.